Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirza Almasa dengan NIM 211050010. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 untuk membuka presentasi kami dengan pembahasan yakni pendidikan lingkungan hidup dalam pandangan Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yakni kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Kizal Masausar, dengan NIM 211050010. Kemudian ada Ella Nurdianingsih dengan 211050011. Kemudian ada Alia Firda Makfiroh dengan NIM 211050012. Dan Hananing Murtianingsih dengan NIM 211050010. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pandangan tentang materi yang kita bahas hari ini, saya akan menjelaskan tentang manusia dan alam, yang tentunya manusia dan alam adalah dua hal yang berkaitan. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia dan makhluk-makhluk hidup lain yang menempatinya. Tanah, air, dan udara merupakan 3 komponen penting yang menunjang hidup dan kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Manusia sebagai makhluk hidup yang tertinggi kedudukannya dalam hidupnya sangat tergantung pada makhluk lain dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Bercermin pada banyaknya bencana dan kerusakan yang terjadi pada dekade ini, manusia modern perlu meninjau ulang pola interaksinya dengan alam. Adanya ancaman akan datangnya bahaya dan bencana yang sewaktu-waktu bisa meluluhlantahkan peradaban manusia akan sangat sulit dibendung oleh keserakahan manusia itu sendiri. Hal itu terjadi akibat eksploitasi alam yang melampaui batas. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, ditambah lagi dengan faktor alam itu sendiri. Jadi sebenarnya manusia dan alam itu dua hal yang sangat berkaitan dan juga tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan alam, alam juga pasti membutuhkan manusia. Tapi sayangnya setelah dua makhluk hidup Allah ini diciptakan dengan berbagai keunikan dan ciri khasnya masing-masing, manusia tidak menjaga alam dengan baik sehingga banyak terjadinya kerusakan alam. Oleh karena hal tersebut, maka diadakannya pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup itu sendiri bertujuan untuk apa sih? Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, pendidikan lingkungan hidup itu apa sih? Pendidikan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Tujuan pendidikan lingkungan hidup dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada kesadaran, yang bertujuan membantu anak didik mendapatkan kesadaran dan peka terhadap lingkungan hidup dan permasalahan secara menyeluruh. Yang kedua ada pengetahuan, yaitu membantu anak didik memperoleh dasar-dasar pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga ada sikap, yaitu membantu anak didik mendapatkan seperangkat nilai-nilai dan perasaan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, serta motivasi dan komitmen untuk berpartisipasi dalam mempertahankan dan mengembangkan lingkungan hidup. Yang keempat ada keterampilan, yaitu membantu anak didik mendapatkan keterampilan mengidentifikasi, investigasi, dan kontribusi terhadap pemecahan dan penanggulangan isu-isu dan masalah lingkungan. Yang terakhir ada partisipasi, yaitu membantu anak didik mendapatkan pengalaman serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya untuk memecahkan dan menanggulangi isu-isu dan masalah lingkungan. Pendidikan lingkungan sendiri telah dijadikan oleh
Rasulullah berdasarkan wahyu, sehingga banyak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam didasari oleh prinsip-prinsip bahwa alam adalah ciptaan Allah, manusia adalah khalifah Allah di bumi, dan manusia harus melestarikan dan dilarang merusak alam. Berikutnya ada implementasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup dapat diimplementasikan di setiap jenjang satuan pelajaran, sejak tingkat TK hingga ke perguruan tinggi. Pendidikan lingkungan hidup dapat diajarkan melalui berbagai cara seperti observasi, diskusi, kegiatan atau praktek lapangan, praktek laboratorium, laporan kerja praktik, seminar, debat, kerja proyek, magang, dan kegiatan petualangan. Selanjutnya ada etika dan konservasi lingkungan dalam Islam. Apa itu etika dan konservasi lingkungan dalam Islam? Yaitu sebuah konsep ekologi yang telah dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup serta interaksi berbagai komponen lainnya. Selanjutnya, etika lingkungan menurut Islam juga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 10 yang berbunyi wal ardu wada'aha lil anam, yang artinya dan dia telah menghamparkan bumi untuk semua makhluknya. Jadi, etika lingkungan mengandung konsekuensi komitmen manusia terhadap kelangsungan daya dukung lingkungan ini baik untuk generasi manusia sekarang maupun generasi yang akan datang. Lingkungan hidup bukan semata milik generasi saat ini, namun merupakan titipan generasi yang akan datang. Selanjutnya, ada beberapa teori etika lingkungan yang dapat mempengaruhi pola perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam. Adapun teori tersebut adalah, yang pertama, teori antroposentrisme, yaitu memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Jadi, manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, teori biosentrisme, yaitu memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Jadi, tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Yang ketiga, teori konsentrisme, yaitu memandang makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Yang keempat, ekofeminisme, sebuah teori dan gerakan etika yang sebagaimana halnya biosentris dan ekosentris ingin mendobrak etika antroposentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam. Selanjutnya ada konservasi lingkungan menurut Islam, yaitu sebuah upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomi, politik, dan sosial budaya, melainkan diperlukan upaya penyelesaian dan berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fikih. Fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan keselamatan dan menjauhkan kerusakan. Selanjutnya materi disampaikan oleh Alia. Yang selanjutnya ada dua konsep dasar fikih lingkungan. Yang pertama, konsep Ringayah Albina sebagai konsep integral ajaran Islam. Bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Sebaliknya, setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fikih. Yang kedua, konsep kewajiban kolektif atau fardu kifayah dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Sebagai implikasinya, penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari. Allah telah menuduhkan alam ini dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini secara eksplisit telah disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 32 yang berbunyi,
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an wa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum wa syahhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wa syahhara lakumul anhar, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air atau hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surat Ibrahim ayat 32. Yang terakhir, kesimpulan. Dari materi konsep pendidikan lingkungan hidup dalam pandangan Islam dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan lingkungan hidup dalam Islam merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna. Terwujudnya lingkungan yang baik tergantung pada pengalaman dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai agama yang menekankan integritas iman, ilmu, dan amal, setiap muslim diwajibkan peduli lingkungan, menjadi gambaran bahwa siapapun yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya cenderung memiliki karakter buruk terhadap lingkungan sekitar, betapa keimanan yang baik akan memberikan dorongan karakter yang baik. Sedangkan hilangnya sebagian iman akan mendistorsi perilaku-perilaku baik dalam diri seseorang. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.